asaw wa kana rasulan nabiyya. Wa nadainahu min janibi turil aiman wa qarrabnahu najiya. Wa wahabna lahu min rahmatina akhaw haruna nabiyya. Wadkur fi kitabi Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Wa kana ya'muru ahlahu bis salat wa zakat wa kana 'inda rabbih mardiyya. Wadkur fi kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Ulaika alladziina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuh wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil wa mimman hadaina wajtabaina. Ula idza tutla 'alaihim ayatul rahman kharru sujada wa bukiya. Masih menjelaskan tentang sejarah para nabi yang dalam surat apa ini, surat Maryam ya. Surat Maryam kalau disimpulkan kok banyak nabi-nabi yang disebutkan, kira-kira jumlahnya ada berapa? Itu ada 10 nabi, dimulai dari Nabi Zakaria, terus Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Ismail, terus Nabi Harun. Dan kalau kita perhatikan Al-Quran, Allah itu menyebut nama daripada makhluk lah, seseorang terutama manusia itu sangat terbatas. Nabi yang jumlahnya sekian ribu, Rasul yang jumlahnya 313 cuma disebutkan cuma 25 saja, cuma 25 saja. Para sahabat yang ratusan ribu cuma satu saja yang disebut dalam Al-Quran. Nabi yang banyaknya di dalam sebut Al-Quran cuma 25. Sahabat yang ratusan ribu itu cuma disebut cuma satu namanya itu. Itu Nabi apa? Siapa? Zaid. Iya. Falamma qada Zaidun watoro zawazna. Nah itu Zaid itu nama sahabat. Cuma satu, sahabat Abu Bakar yang hebat, sahabat Umar tidak pernah disebutkan. Cuma satu sahabat. Nah, seorang perempuan dari Nabi Adam sampai akhir itu yang disebutkan dalam Al-Quran cuma satu. Siapa? Siti Maryam, Siti Fatimah tidak disebutkan. Khadijah tidak, cuma Maryam saja yang disebutkan. Nah, di sini menjelaskan tentang para nabi itu sedikit kita tambah. Mudah-mudahan kalau sholatnya tambah khusyuk lah. Tambah khusyuk. Apa dalam arti kita kan kalau dalam Al-Fatihah ada ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Siapa sih an'amta alaihim yang tadi? Itu tuh. Iya, ulaikal ladzina an'amallahu alaihim. Lah kita cuma kita jangan cuma mintanya saja ya. Cuma jangan mintanya saja, harus ada action kan. Iya. Ya umpamanya kita, ya Allah saya pengen kenyang, pada sih makanan di depan kita ini. Diam saja, ya saya pengen kenyang ini, saya pengen kenyang, doa sampai habis, nggak pernah mau action ini dirasakan, ya nggak bakalan kenyang kayaknya. Ya. Cukup. Nggak, padahal sih udah di depan, udah ada ini, cuma doa saja. Ya nggak kenyang-kenyang ya harus kita ya makan ya. Nah kita pun an'amta alaihim minta dikasih petunjuk seperti orang-orang yang telah engkau beri kenikmatan. Ya cuma jangan sekedar cuma doa. Malam ini kita mencoba untuk apa? Menggali sejarah yang selama ini kita minta. Oh berarti kita harus apa ini? Kita seringkali minta. Ini praktek beliau itu seperti apa? Nah, dimulai dari Zakaria yang beliau itu belum punya anak, gara-gara dia begitu ada kesempatan berdoa dikasih anak. Apapun tujuan kita jangan pernah
putus asa. Yang penting kita semangat terus. Terus yang terakhir adalah Nabi Ibrahim. Alaihi salam. Mujahadahnya apa Nabi Ibrahim itu? Kita masuk digali itu mujahadahnya Nabi Ibrahim apa? Bapaknya berseberangan dengan ideologi bapaknya. Itu kan suatu cobaan yang luar biasa. Akhirnya berpisah. Yang namanya pertalian saudara bapak dan itu terputus demi memegang agama akidah. Sampai pergi mengasingkan diri dari negeri Irak sampai ke negeri Palestina, sampai Palestina. Dia cuma ibadah dan ibadah dikasih anugerah oleh Allah itu. Siapa? Dikasih putra yang hebat-hebat, Nabi Ishak, Nabi Ismail, Nabi Yakub. Beliau masih hidup, semua anaknya itu diangkat jadi nabi, beliau tahu. Itu dari mujahadah beliau. Dan ini adalah Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa ceritakan, wahai kekasihku, dalam kitab tentang Nabi Musa, innahu kana mukhlas. Beliau itu adalah seorang yang mukhlas. Kalau dibaca lamnya dibaca fathah. Jadi ada yang mukhlas, ada yang Kalau Quran mukhlas semua ya. Kalau Al-Quran itu mukhlason nabi ya. Tapi umpamanya ada mukhlison ya nggak apa-apa. Nah, Nabi Musa dengan perjuangan yang luar biasa sampai bertitel mukhlas, akhirnya apa? Beliau diangkat jadi rasul, jadi nabi, terus bahkan beliau mukalamah dengan komunikasi langsung dengan Allah tanpa ada perantara. Wa qarona dia. Terus wabna lalu dikasih lagi, permintaannya dikasih, yaitu minta supaya kakaknya yaitu Nabi Harun supaya jadi pendamping, diangkat jadi rasul. Dia langsung jadi rasul itu Nabi Harun itu. Langsung otomatis Nabi Harun itu berkat Nabi Musa. Kalau ditanya kita tuh kira-kira apa mujahadahnya Nabi Musa itu? Bisanya kok hebat seperti itu tuh. Beliau bisa mukalamah langsung dengan Allah, tanpa ada perantara. Terus saya minta Nabi Harun mendampingi saya supaya dakwah kepada Firaun. Iya, saya turutin. Harun itu bisa seperti itu tuh. Apa itu mujahadahnya? Dalam sejarah itu mengembala bisa mengembala. Menurut cerita itu mengembala beliau itu selama minimal 8 tahun. Ada 10 tahun. Itu sambil puasa. Mengembala kok. Sambil puasa tafakur selama 10 tahun. Tidak pernah melakukan hal-hal yang dilarang. Sebab beliau kan harus zamannya Nabi Syuaib kan. Iya. Dan salah satu istrinya itu adalah anaknya Nabi Syuaib yang namanya Sopuro. Jadi beliau habis membunuh orang Mesir, Kipti, lari ke daerah Madian. Beliau di sana itu bertemu dengan sekelompok kaum yang lagi mengembala, terus mengasih minum gembala tersebut. Lihat ada 2 orang perempuan. Akhirnya dengan dia kerelaannya dibantu perempuan itu dikasih keperluannya tentang air tersebut. Akhirnya pulang. Udah ikhlas itu. Nggak minta bayaran apa. Akhirnya perempuannya cerita kepada bapaknya bahwa tadi saya tuh ada orang gagah gitu. Kelihatannya dia tuh orang yang dipercaya. Sebab biasanya 2 anak perempuan itu biasanya pulangnya umpamanya jam 5, ini mah jam 3 udah pulang. Jadi tumben. Kamu biasanya jam 5 baru pulang, ini mah jam 3 pulang. Oh, tadi ada seorang pemuda gini. Ya udah, akhirnya udah dipanggil. Nah, kamu akan dinikahkan, pilih salah satu dari anak
anak perempuan. Tapi itu syaratnya kamu harus mengembala domba selama paling minimal itu 8, syukur-syukur 10 tahun. Tapail. Tapainya tuh seperti itu. Lah kita kan enak-enaknya bisa ngobrol dengan Allah gitu tuh. Saya pengen Nabi Harun diangkat, dituruti, pengennya taunya enaknya gitu aja, nggak mau tapainya seperti apa. Luar baik. Tak kebayaran ya. Tak kebayaran anjirnya. Nah itu ya akhirnya seperti itu wahabna lahu. Dan ini berangkat dilihat dari ini kan pasti kalau orang serius ibadah kepada Allah ikhlas, dipenuhi masalah duniawi, dipenuhi masalah ukhrawi. Juga selain itu dikasih tambahan untuk keperluannya dia itu. Iya bonusnya. Itu ya dilihat dari sejarah ini tuh. Nabi Ibrahim serius dikasih oleh Allah itu kemuliaan dunia akhirat. Kalau Allah karena rahmat Allah dikasih lagi anaknya soleh, semuanya jadi nabi. Nabi Musa dengan keikhlasannya membantu dia amanah itu tuh dalam dengan itu luar biasa sampai 8 tahun dikasih oleh Allah itu dia kesuksesan dunia akhirat. Ditambah lagi saudaranya diangkat jadi rasul gitu tuh, kan lebih enak benernya. Cuma kita biasanya lihat enaknya saja. Padahal setiap sholat ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta alaihim macam terus gitu tuh. Tapi ya sejarahnya orang-orang yang telah Allah kasih nikmat kepada beliau itu seperti apa yang jarang ditiru itunya. Iya. Jadi memang sejarah Nabi bahasanya bahasa Nabi kita kan ulama ummati ka'ambiyai bani Israil. Pokoknya apa yang bisa didapatkan oleh orang nabi-nabi Bani Israel, umat Nabi itu mampu sebenarnya mampu. Apalagi umat Nabi kita adalah umatun marhumah gitu, umatun marhumah. Jadi bonusnya lebih banyak. Nabi Musa kesimul waqarrabna naji akhu Haruna nabiyya wa dzkur fi kitab Ismail. Nabi Ismail kana shadiqal wa'di. Beliau itu sangat tepat dalam memenuhi, sangat benar dalam memenuhi janji apapun udah sangat diperhatikan. Kadang-kadang kita masuk ke itu ya lah Nabi Ibrahim sampai udahlah saya tunggu di sini ya, kamu nunggu di sini ya, saya nunggu di sini iya, ya udah jentul aja sampai tiga hari nggak kemana-mana itu. Bahkan ada mengatakan sampai setahun di situ aja, suruh nunggu di sini udah di sini aja, nggak kemana. Nah, paling yang sifatnya darurat saja. Itu Nabi Ismail kan al-Sadiqul wa'di. Bahkan rasulan Nabi akhirnya diangkat jadi rasul, jadi nabi. Bahkan yang amru bis sholat wa zakat juga untuk punya tanggung jawab terhadap keluarganya untuk melakukan ibadah dalam masalah ibadah dengan Allah. Sesama juga baik mengeluarkan zakat. Artinya bis sholati wa zakat artinya bagaimana Nabi Ismail itu keluarganya disuruh untuk berbaik, memenuhi hak-hak Allah juga memenuhi hak-hak hambanya. Yang hak Allah diwakili dengan sholat, hak hambanya diwakili dengan zakat. Wakana inda rabbihi mardiyah, sangat diridhoi sekali. Idris, awal kita beri inna kana siddiqon nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya. Nabi Idris, malah Nabi Idris yang sejarahnya banyak lah. Nabi Idris mah itu Idris itu nama lakob, asalnya mah itu Ukhnuh aran aslinya bin Sis, itu putra dari Nabi Sis. Kenapa dia dikatakan Idris? Mandarasul kutub, orang yang paling pertama membaca kitab. Mandarasal kutub, iya. Terus orang yang pertama beliau itu menulis sejarah kemanusiaan. Orang yang pertama menulis dengan pena siapa? Nabi Idris.
orang yang pertama sekali menjahit. Sejarah manusia yang pertama menjahit itu adalah Nabi. Jadi penemuan-penemuan beliau itu sangat banyak sekali. Wastaqadasilah, orang yang pertama membuat pedang itu. Terus sebelum Nabi ada sih generasinya nggak lama ya. Nabi Adam, Nabi Sis, Nabi Idris. Cuma zaman batu tuh kapan berarti ya? Hah? Oh, zaman Nabi Sis. Jadi yang pertama membuat pedang itu Nabi Idris. Wa qatal kufar, sejarah manusia terjadi peperangan itu sebelum Nabi Idris tidak ada yang namanya peperangan itu. Paling Habil dan Qabil membunuh, berarti satu orang dan orang, tapi ada terjadi perang, awal sekali perang antara manusia dengan manusia, bro. Ini kubu itu zamannya Nabi Idris itu. Yang pertama sekali perang. Nah iya, akhirnya buat senjata pedang gitu tuh. Musuhnya itu orang-orang kafir. Dan orang yang pertama sekali menghitung, matematik menghitung. Itu dia Nabi Idris. Banyak penemuan-penemuannya. Dan juga orang yang banyak temannya para malaikat CS dengan Nabi Idris itu malaikat Jibril, malaikat Israel. Sebab apa? Sebab Nabi Idris itu malaikat tuh bingung kalau kan setiap manusia kan diangkat amalnya. Kalau hari apa itu? Hari Kamis ya, diangkat. Kalau Senin kelahiran Nabi diangkat. Nah cuma malaikat itu ini amalnya seseorang, satu orang Nabi Idris saja dengan sealam dunia itu kok sama gitu. Ini siapa kata mas? Keder malaikatnya. Iya. Ini satu diangkat, wah luar biasa. Ini mah dikumpulkan manusia sedunia selain Nabi Idris itu kualitas apa itunya sama. Banyaknya itu. Jadi malaikat kan ini siapa, amalnya siapa ini. Akhirnya banyak malaikat yang apa laporan ke Allah, saya pengen temenan sama orang ini. Iya. Akhirnya banyak temennya para malaikat. Dan kita pun sebenarnya bisa kita nih. Asli itu. Ya, iya. Temenan sama malaikat tuh. Apalagi temenan lah. Jadi khodam juga malaikat bisa. Khodam malaikat tuh bisa. Berarti saya kata kodir ceritanya itu khodamnya malah malaikat. Jangan kalau khodam itu jangan jin. Malaikat aja sekali ya. Murahan jin. Terus lagi ceritanya bisanya kenapa Nabi Idris itu banyak teman malaikat. Sebab malah ada cerita seperti ada lagi malaikat apa jalan tiduran. Pas kena sinar matahari, aduh kata Nabi Idris itu panas bisa. Bayangin gimana yang bawa mataharinya ini. Malaikat yang ditugasin bawa matahari ini. Saya juga baru berapa jam panas gini. Akhirnya minta ya Allah, itulah yang bawa matahari, tolonglah jangan dipanasin mata saya juga yang jauh panas banget. Kata Nabi Idris itu. Terus kalau merasa berat diperingan mataharinya, akhirnya diturutin. Akhirnya malaikat matahari kan kok ini beda. Ini mah berat, ini mah ringan, terus biasanya panas. Oh itu doanya itu Idris. Akhirnya pengen kenalan gitu. Ya gitulah banyak itunya. Malaikat itu ada rasa terima kasih. Anda banyak terima kasihnya. Iya. Itu menurut cerita ada yang seperti itu. Sampai ceritanya CS-an dengan malaikat Israel itu ya. Rasanya mati itu gimana sih, cobalah rasain. Nah, ya pengen lihat surga gimana, pengen diantar, pengen lihat neraka, itu makanya masih hidup. Tapi iya kita umat Nabi juga bisa itu lihat surga, lihat neraka. Pokoknya apa-apa yang dialamin oleh Nabi Bani Israel, umat Nabi itu bisa. Cuma tinggal ya mujahadahnya kira-kira seperti itu.
pengennya nggak mau lapar, nggak mau ngantuk, ya pengennya seperti itu. Iya. Dan itu adalah apa? Akhirnya sampai Nabi Idris itu diangkat di langit. Makanya qala al ulama arbaatun minal anbiya ahya. Ada 4 nabi yang masih hidup sampai saat ini. Isnani fil ard wa huma al Khidir wa Ilyas. 2 yang masih hidup sampai saat ini, itu yang masih hidup itu ada 4, yang 2 di bumi yaitu Nabi Khidir, Nabi Wasnani fis sama, dan 2 di langit yaitu Isa wa Idris alaihissalam. Itu sampai saat ini. Dan semuanya juga ya nanti kiamat ya semuanya akan meninggal. Dalam mereka itulah alladzina an'amallahu alaihim, mereka yang Allah telah beri nikmat. Yang kita kalau doa ihdinas siratal ladzina an'amta alaihim, itu dibayangin itu para nabi, itu kalau kita baca Al-Fatihah itu, lalu kita usaha mujahadah sekemampuan, anak nempel lah insya Allah itu. Anak nempel. Iya, yakin itu, sebab ini ya janji Allah sih. Minan nabiyyin min dzurriyyati Adam, dari turunan Nabi Adam. Mimman hamalna Nuh. Kalau kita dihitung kita min dzurriyyati Adam bukan? Iya. Wa mimman hamalna Nuh bukan? Iya. Ya kita wa mimman hamalna Nuh. Semua min dzurriyyati Ibrahim. Iya. Apa kaum mimman Nuh itu yakin? Yakin. Amin dari Ibrahim wa Israel, wa min hadina wa istabadallah. Mereka itu ciri khusus dari mereka apa? Idza tutla alaihim ayatul rahman kharru sujada. Itu ciri khusus orang-orang yang telah diberi nikmat. Itu ciri khususnya. Dan ini itu bukan banyak orang kharru sujada, ya bukan. Tapi tidak ada orang jam 3 malam gitu. Kharru sujada wa buki. Iya. Tinggal ngikutin aja ininya ya. Bawang. Makanya dalam hadis kama fil hadis fi sujud wal khusu wal khudu. Para beliau itu, para nabi itu bila mana sujud itu sholat khusyuk khudu, wal buka inda tilawatul Quran, dan umpamanya membaca kitab-kitabnya nangis. Wa fil hadis utlu al Quran wa ku fa ilam tabku fataba. Itu apa sabda Nabi, kalau kamu baca Quran sambil nangis. Utlu al Quran wa baca Quran dan nangislah. Pak Ilham, saya tidak bisa nangis, kata Mang Jen itu. Ya, tidak bisa nangis. Fatabaku, nangisin. Pura-pura nangis. Udah pura-pura nangis nggak apa-apa. Nanti akan jadi nangis beneran. Sebagaimana kita pengen berilmu harus ta'allum. Kita pengen hilim, aris harus tahallum. Kita pengen nangis beneran harus bisa. Ya itu memang proses ya. Prosesnya nggak langsung jadi nangis gitu. Ya wallahu alam. Jadi intinya pada malam ini menjelaskan tentang sejarah orang-orang pilihan Allah. Itu yang telah dikasih oleh Allah itu banyak kenikmatan baik dunia atau akhirat. Kalau kita pingin dikasih kenikmatan dunia akhirat, ya ikuti beliau tadi. Udah Allah kasih profil yang begitu sempurna. Kita mah nggak bisa gayanya Nabi Ibrahim, udah gayanya Nabi Musa, kata Allah itu. Nggak apa-apa ya. Nggak bisa gayanya Nabi Musa itu, ya gayanya Nabi Isa, nggak punya rumah.
Ya umpamanya itu banyaknya nabi itu supaya kita itu bisa milih. Oh kita tuh kira-kira enaknya nabi mana? Sulaiman. Disebutkan di dia. Ya Allah. Wong kaya lebih kaya. Ada pertanyaan. Ayo.